Saya disclaimer dulu, saya bukan santri, tidak mewakili pesantren manapun juga. Karena mungkin saya pernah sekolah di pesantren, tapi untuk disebut santri itu nggak asal pernah mondok lalu santri. Karena santri bagi saya itu punya definisi tertentu. Kali ini saya akan bawakan satu kaidah dalam fikih. Memang ini tidak berkaitan dengan fikih, tetapi kaidah itu adalah konstruksi berpikir untuk menanggapi salah satu dari berita yang masif disuarakan di media-media mainstream, bahkan yang skalanya nasional. Salah satunya seperti Metro TV dengan captionnya, ribuan pesantren tanpa IMB, bom waktu. Jadi seolah-olah pesantren yang tanpa IMB itu akan runtuh, akan rubuh. Berpijak kepada apa kira-kira narasi itu? Kepada satu peristiwa di Al-Khazini, satu bangunan runtuh dan bangunan itu tidak ada IMB-nya atau sekarang itu menjadi PBG. Sebetulnya bukan ribuan pesantren Pak yang tidak ada IMB-nya. Kalau mengacu kepada statement salah satu menteri itu, dari 42.433 fixnya ya, itu hanya 50 yang mengantongi IMB. Itu pun yang 50 pesantren ada IMB-nya itu, apakah seluruh gedung di situ ada IMB-nya atau 1-2 gedung saja, wallahu alam. Kita anggap 50 pesantren itu semuanya ada IMB-nya. Dan yang rubuh ini yang tidak punya IMB. Mari kita berpikir sederhana saja. Ada satu kaidah masyhur sekali kalau orang pernah nyantren atau pernah belajar. Al-hukmu yubna alal ghalib la an-nadir. Satu hukum itu mesti dibangun berdasarkan fenomena yang mayoritas. Satu ketetapan itu dibangun berbasis realitas yang merepresentasikan keadaan. Maksudnya merepresentasikan itu, dia itu diwakili oleh mayoritas, bukan fenomena-fenomena anomali. Sekarang perhatikan, saya bacakan ya secara tertib ya. Wal hukmu yubna alal ami al ghalibi. Hukum itu dibangun berbasis kepada fenomena yang umum yang merupakan hal yang secara mayoritas itu terjadi. Gampangnya begitu ya. Dunasyadi an-nadir, bukan anomali yang jarang terjadi. Ala taro anna naumal mutaji'i ju'ila hadasan alal ghalibi min man haluhu ayyakhruja minhu li zawalil istimsak. Orang kalau tidur berbaring, mohon maaf, pantatnya itu tidak posisi duduk, maka tidak ada istimsak atau tidak ada imsak, tidak terkunci pantatnya, dan biasanya kentut. Kalau ada orang yang tidur berbaring tidak kentut, itu tidak dianggap. Pokoknya orang kalau sudah tidur berbaring, berdasarkan hukum kebiasaan, mesti dia biasanya kentut. Kenapa? Karena kalau kita sudah hilang kesadaran, itu pantat itu tidak terkunci. Maka ada angin yang keluar di situ. Berbasis itu, maka ada hukum fikih, orang tidur, kalau berbaring, bukan tidur duduk, wudhunya batal. Bukan karena tidurnya, tapi berbasis ghalib itu. Kenapa? Karena memang sering terjadi seperti itu. Kalau ada anomali, ada orang walaupun tidur pantatnya masih terkunci, itu nggak dianggap. Kenapa? Karena hukum berbasis yang mayoritas, bukan kejadian anomali, bukan kejadian yang jarang-jarang. Itu banyak sekali bahasanya itu. Al-ibratu fil aghlab, yang menjadi representasi atau yang menjadi pijakan atau yang dianggap itu adalah yang mayoritas. Wan nadiru mulhaqun bil ami. Kalau yang jarang terjadi itu dianggap sama dengan yang terjadi. Jadi dia tidak punya hukum spesifik. Sekarang mari kita berpikir pelan-pelan. Kalau ada kesimpulan pesantren yang tidak ada IMB rawan runtuh, basisnya apa itu? Satu pesantren dari 42.300 anggaplah ya. Karena 42.333 dikurangi 50. Oke, 42.250 lah. Kita sudah pur itu. Satu pesantren rubuh dan tidak ber-IMB. Lalu kita mau bangun kesimpulan bahwa pesantren tanpa IMB itu rawan rubuh. Di mana rasionalisasinya?
Kita mau bangun kesimpulan, kita mau buat teori berdasarkan satu kejadian anomali. IMB itu baru ditertibkan, baru muncul tahun 2002. Pesantren itu sudah dari tahun 1700 ada. Sudah ratusan tahun pesantren, ada 42.000 pesantren, nggak rubuh, nggak ada IMB-nya. Itu rasionalisasi sederhana. Gimana kalau dibalik? Ada satu gedung teras ya, atap teras di Pemkap Pemkot ya, Brebes, dibangun baru 3 tahun, itu sudah beredar beritanya, habis dana 120 miliar, rubuh. Padahal lantai 1, atap saja nggak ada yang nempati di atas, lagi direnovasi rubuh. Itu pasti ber-IMB. Di Indonesia tidak sampai 600 Pemkap dan Pemkot itu tidak sampai 600. Satu rubuh. Gimana kalau kita balik? Bangunan yang ada IMB-nya rawan rubuh. Apa buktinya? Yaitu 1 dari 600 rubuh. Ini harus diterima teori ini. Kalau kita berpikir bangunan tanpa IMB adalah rubuh berbasis kepada 1 dari 42.000 bangunan rubuh karena nggak ada IMB-nya. Itu logika sederhana. Malah lebih make sense yang 1 per 500 atau 600 bangunan rubuh daripada 1 per 42.000. Tingkat kejarangannya jelas lebih jarang. Ya, persentasenya juga lebih kecil. Kalau 1 per 500 itu kan sekitar 0,20%. Kalau 1 per 42.000 itu 0, berapa persen. Jadinya kan tanakut, kontradiksi. Di satu sisi ada bangunan ber-IMB rubuh, satu sisi bangunan tidak ada IMB-nya rubuh. Lalu kita mau tarik kesimpulan, bangunan tanpa ber-IMB itu rawan rubuh. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena bangunan yang ber-IMB yang rubuh itu minoritas. Bangunan tidak ber-IMB yang rubuh juga minoritas. Minoritas tidak bisa dijadikan basis kesimpulan hukum. Basis kesimpulan hukum harus diwakili oleh mayoritas atau al-ghalib. Makanya itu kaidahnya al-hukmu yubna alal ghalib la an-nadiri. Hukum itu mesti dibangun berbasis realitas yang mayoritas, yang memang sudah biasa terjadi, bukan dibangun berdasarkan hal-hal yang anomali. Dengan demikian, maka tidak boleh mengatakan berbasis yang di Brebes, bangunan yang ber-IMB itu rawan rubuh. Nggak boleh, karena itu minoritas. Begitu juga nggak boleh bangunan-bangunan pesantren itu rawan rubuh karena tidak ber-IMB. Karena kalau ini dibolehkan, maka mestinya yang Brebes juga dibolehkan, dianggap bahwasanya bangunan ber-IMB itu rawan rubuh. Akhirnya kan kontradiktif, saling bertentangan. Sebenarnya yang rawan rubuh itu bangunan yang mana? Yang ber-IMB atau yang tidak ber-IMB? Kenapa terjadi kontradiktif? Karena keliru membangun hukum. Hal-hal yang minoritas dijadikan pijakan hukum. Seandainya memakai pijakan hukum yang semestinya, yaitu yang mayoritas, maka kesimpulannya adalah bangunan yang ber-IMB itu rata-rata atau mayoritas itu kan kokoh. Nah, berarti bangunan ber-IMB itu aman dan kokoh, nggak mengancam. Bangunan tidak ber-IMB juga aman dan kokoh, tidak mengancam. Kenapa demikian? Karena sebetulnya bukan masalah legalitas IMB-nya yang menjadi pertimbangan, tetapi bagaimana bangunan itu dibangun. Apakah ada kepastian? Kalau ada izinnya berarti bangunannya itu mesti ideal, tidak mungkin rubuh. Ya enggak juga. Yang ada IMB-nya rubuh. Apakah ada kepastian bahwa bangunan yang tidak ada IMB-nya itu mesti asal-asalan dan rawan rubuh? Ya enggak juga. Ada puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan bangunan nggak ada IMB-nya yang nggak rubuh. Berarti nggak masalah IMB-nya, tapi masalah konstruksinya. Gitu ya. Walaupun ya saya mendukung IMB itu setidaknya asas kepatuhan, legalitas. Patuh kepada perundang-undangan negara sebagai warga negara yang baik, apalagi pesantren.
Kalau bisa diurus ya diurus itu. Tunjukkan kepada publik bahwa pesantren itu taat kepada aturan pemerintah. Tapi jangan lalu pesantren-pesantren yang tidak ber-EMB itu bahaya, itu bisa runtuh. Enggak juga, dicek dulu bangunannya. Enggak, karena enggak ada izinnya lalu bisa runtuh. Mana, apa hubungannya izin dengan runtuh? Enggak ada hubungannya gitu ya. Yang menjadi penentu runtuh atau tidak itu konstruksinya. Makanya kalau dicek mana yang konstruksinya kurang, kalau dibongkar ya dibongkar, kalau harus ditambal bisa diperkuat ya diperkuat. Jadi nggak soal izin atau enggak ya. Kira-kira begitu. Allahumma